Ya, selamat pagi, salam adik-adik. Bersyukur pada hari Minggu ini kembali kita bertemu dalam ibadah tunas remaja GKI Pangarina pada hari ini akhir bulan ya, tanggal 31 Oktober 2021. Tentu saja kita selalu dalam pemeliharaan Tuhan dan Tuhan memberikan kita kasih yang luar biasa sehingga kita bisa kembali bertemu lagi. Nah, adik-adik, tentu saja dalam satu minggu yang sudah kita lewati, ada banyak hal yang menjadi pelajaran berharga bagi kita. Dan tentu saja dalam menjalani kehidupan kita, kehidupan adik-adik juga ya saat ini, firman Tuhan tentu saja akan menuntun kita agar kita hidup lebih baik. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama beribadah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kami sekali lagi waktu untuk beribadah dalam hari Minggu kudus, suci, dan mulia ini. Kami mau menghormati Tuhan dan mau menikmati Tuhan melalui mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan beranugerah kepada kami, sehingga kami anak-anak remaja boleh dikuatkan dalam mendengar firman Tuhan, diberikan hikmat, dan kami semua dimampukan untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak Surgawi, sekali lagi sertailah ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih-Nya yang besar bagi kita. Kita angkat pujian bersama. Syukur padamu ya Allah. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk sanak saudara dan teman, dan tentu saja kita bersyukur kepada Tuhan atas firman-Nya yang menuntun kita sehingga hidup kita tidak sesat. Ya, adik-adik, pada bulan ini, bulan Oktober, diperingati sebagai Hari Reformasi Gereja. Apakah ada yang tahu siapa tokoh reformator gereja? Ya, salah satu tokoh reformator gereja yang pertama adalah Martin Luther. Dia disebut sebagai Bapak Reformator
karena dia memberikan perubahan kepada gereja pada 500 tahun yang lalu, di mana banyak sekali pengajaran-pengajaran pada saat itu di Roma Katolik tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, salah satunya adalah bagaimana keselamatan itu tidak diusahakan oleh manusia atau dengan membeli surat penghapus dosa. Karena pada saat itu di zaman itu di Roma itu ada penjualan surat penghapus dosa. Sehingga jemaat ataupun orang-orang mengusahakan untuk membeli surat tersebut dengan harapan mereka diselamatkan atau masuk surga. Nah, ada banyak lagi hal-hal yang merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh Katolik Roma pada saat itu. Nah, pada saat itu memang tidak ada namanya gereja Protestan seperti saat ini, atau banyak sekali aliran-aliran gereja yang lain. Nah, Kristen Protestan itu terjadi karena adanya reformasi oleh Martin Luther, sehingga pada saat itu dalam perjalanannya Katolik Roma pun pecah. Ada Kristen yang lain yang terbentuk, yaitu Kristen Protestan. Dan kita GKE merupakan salah satu gereja Kristen Protestan. Maka dari itu kita harus mengetahui mengapa atau dari mana atau apa latar belakang sehingga ada gereja Kristen Protestan. Nah, adik-adik, Martin Luther itu menjadi seorang reformator atau tokoh perubahan karena dia bergumul dalam hatinya mengenai beriman kepada Tuhan. Itulah yang akhirnya membawa dia untuk mau terus belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, untuk mengetahui hal tersebut, mari kita bersama-sama menyaksikan dengan sungguh video yang akan kakak putarkan ini. Kiranya ini bisa menjadi pemikiran juga bagi adik-adik untuk memacu adik-adik untuk belajar lebih sungguh firman Tuhan. Anak-anak, ada satu pertanyaan yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Dan pertanyaannya adalah pertanyaan yang sangat inti sekali ketika kita menjadi orang Kristen, yaitu apa itu beriman kepada Tuhan? Wah, kadang-kadang kita nggak terlalu pikirkan ya apa yang beriman kepada Tuhan. Kadang-kadang kita anggap itu berlalu begitu saja yang namanya beriman kepada Tuhan. Tetapi ada seorang yang hidup di tahun 1500-an yang sungguh-sungguh berpikir apa itu beriman kepada Tuhan. Namanya adalah Martin Luther. Martin Luther ini adalah seorang anak dari pasangan Hans Luther dan Margareta yang adalah seorang dari keturunan orang-orang yang menambang di tambang. Ya, dia adalah seorang yang bekerja di tambang. Dan Martin Luther sejak kecil sudah diminta oleh ayahnya masuk ke sekolah hukum. Karena sekolah hukum adalah sekolah yang paling baik, yang paling tinggi saat itu. Sehingga Martin Luther kecil pun sudah diarahkan masuk ke sana. Sampai akhirnya pada usianya yang ke-17 tahun, Martin Luther masuk ke sekolah hukum yang bernama Universitas Erfurt. Di sana dia belajar hukum dengan baik
Di sana dia sangat menggeluti hukum dan belajar dari banyak sekali orang-orang besar tentang hukum yang baik seperti apa. Dan di sana ketika jam kuliah sudah selesai, jam sekolah sudah selesai, Martin Luther biasanya berjalan-jalan di taman. Ketika dia sedang berjalan-jalan di taman, dia melihat ada satu patung. Bagaimana Tuhan Yesus memegang pedang dan mengacungkan pedang itu. Kemudian Martin Luther berdiri depan patung itu, dan Martin Luther melihat patung itu terus, menatapnya dengan tajam. Kemudian Martin Luther pergi. Besoknya demikian, besoknya terus seperti itu. Maka Martin Luther terus memperhatikan patung itu. Kira-kira kenapa ya anak-anak Martin Luther memperhatikan patung itu? Apakah karena patung itu indah? Ya, memang patung itu bagus. Tetapi ada hal lain yang Martin Luther sedang pikirkan, yaitu ketika dia beriman kepada Tuhan, bagaimana saya tahu bahwa saya diterima oleh Tuhan? Martin Luther melihat Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memegang pedang, yang akan menghakimi dia. Ini pikiran dia waktu itu. Karena apa? Karena dia tahu diri dia tidak layak di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan segera menghakimi dia. Sehingga dia tidak bisa berkata dengan gampang, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Aku percaya kepada Tuhan, beriman. Tidak bisa. Bergumul begitu rupa Martin Luther. Dia begitu ketakutan. Bagaimana saya yakin bahwa iman saya diterima oleh Tuhan? Maka pergumulan ini adalah pergumulan yang terus menerus. Tidak 1 hari, 2 hari. Bertahun-tahun Martin Luther gumulkan bagaimana beriman kepada Tuhan yang benar. Sampai akhirnya ketika dia sudah selesai sekolah di Erfurt, dia pulang ke rumahnya di kota lain. Kemudian dia masih bergumul juga tentang hal ini. Sampai satu ketika dia memutuskan untuk kembali ke Universitas Erfurt untuk meneruskan studinya di dalam bidang hukum. Di dalam perjalanan dia kembali, awan sudah begitu gelap sekali. Martin Luther mulai lihat ke awan, ini gelap sekali, ada apa ya? Kemudian di tengah perjalanan itu, dia mengendarai kereta kudanya, tiba-tiba ada petir menyambar dengan keras sekali. Sampai-sampai membuat Martin Luther tersungkur, dia terjatuh ke tanah. Dan dia bersujud dan dia berteriak, oh Santa Ana, selamatkan saya, selamatkan saya. Martin Luther pikir petir itu adalah penghakiman dari Tuhan atas dosa-dosa yang dia lakukan. Sehingga ketika petir itu sampai, Martin Luther berteriak, Santa Ana, selamatkan saya. Kenapa berdoa kepada Santa Ana ya? Santa Ana adalah santa yang melindungi para petambang. Ya, para orang-orang yang bekerja di tambang. Dan papanya Martin Luther kan orang yang bekerja di tambang. Sehingga Luther percaya bahwa Santa Ana pasti akan melindungi dia juga. Dia berteriak kepada Santa Ana dan dia berjanji, Santa Ana, kalau saya diselamatkan, saya akan masuk ke dalam biara. Saya akan masuk ke dalam biara. Betul saja, malam itu Luther bisa sampai ke Universitas Erfurt dengan selamat. Dan dia langsung memberesi pekerjaannya di sana, memberesi buku-bukunya di sana. Di dalam beberapa minggu kemudian, Martin Luther langsung masuk ke dalam satu biara Agustinian. Di biara itu dia mencari tahu apa itu beriman kepada Tuhan. Dan di sana banyak sekali orang yang mencari tahu beriman kepada Tuhan dengan cara berpuasa. Kemudian dia banyak sekali membaca buku-buku. Kemudian dia bisa terlentang semalam-malaman di lantai yang begitu dingin, tidak pakai baju hangat sama sekali. Dia mencari tahu apa itu beriman kepada Tuhan. Dan Martin Luther lakukan ini semua. Dia melakukan segala sesuatu, bahkan yang orang lain tidak lakukan pun dia lakukan. Dia puasa dengan giat, dia memberikan persembahan dengan giat, dia bekerja dengan giat sekali. Dia mau dirinya diterima oleh Tuhan. Dia mau usahanya itu dipakai untuk bisa membuat dirinya diterima oleh Tuhan. Tetapi itu tidak berguna. Martin Luther tetap merasa gelisah di dalam hatinya, saya tidak diterima oleh Tuhan. Sampai satu ketika Johann von Stoppitz melihat Martin Luther yang begitu gelisah, yang setiap hari, setiap malam, setiap menit bahkan bisa datang kepadanya untuk mengakui dosa, mengakui dosa, mengakui dosa. Von Stoppitz melihat kasihan anak ini, maka von Stoppitz mengutus Martin Luther ke sekolah Wittenberg. Di Wittenberg, Martin Luther belajar mendalami Alkitab di sana. Dia belajar banyak sekali hal. Tetapi ada banyak sekali pergumulan Martin Luther yang makin tidak bisa dijawab saat itu. Yang makin membingungkan saat itu. Sehingga satu ketika Martin Luther mendapatkan kesempatan untuk pergi ke kota Roma.
Kota Roma adalah kota yang dianggap suci waktu itu. Kota Roma adalah kota yang dianggap orang-orang yang kudus, orang-orang dekatnya Tuhan, orang-orang yang tidak seperti orang biasanya bisa diselamatkan oleh Tuhan. Maka Martin Luther datang ke sana, sampainya di kota Roma, dia bersujud ke tanah dan mengatakan, "Oh, kota yang begitu suci, kota yang begitu kudus di hadapan Tuhan." Tetapi sambil dia berkata demikian, dia sambil melihat ada orang-orang yang mencuri, ada orang-orang yang membunuh, ada orang-orang yang korupsi, bahkan imam-imam pun, orang-orang yang bekerja di gereja pun hidupnya tidak setia, hidupnya penuh dengan dosa, penuh kebohongan, penuh pencurian, penuh permainan uang, dan seterusnya. Maka Martin Luther semakin ke sana semakin bingung. Bukannya ini kota yang kudus, bukankah ini kota yang suci, yang dipersembahkan untuk Tuhan? Tapi kenapa ya orang-orangnya seperti ini? Apakah kesucian berarti sama dengan dosa? Wah, ini semakin membuat Martin Luther bingung sekali. Tidak karu-karuan, sampai dia pulang ke universitas ya, ke tempat dia belajar, dia masih kebingungan. Apa itu beriman kepada Tuhan? Kenapa harus beriman kepada Tuhan? Dan akhirnya dia menemukan itu ketika dia semakin mendalami kitab suci, semakin pelajari apa yang Alkitab mau katakan, apa yang Alkitab mau sampaikan. Dia pelajari dengan serius, dengan dalam sekali. Dia mempelajari banyak kitab-kitab. Salah satunya adalah kitab Mazmur, kitab Roma, kitab Galatia, dan kitab Ibrani. Dia pelajari setiap kitab-kitab itu dan dia menemukan satu hal, bahwa iman yang sejati adalah iman yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, anak-anak sekalian, seperti apa ya iman yang sejati? Kita perlu tahu ini baik-baik. Kita perlu tahu ini dengan benar. Karena kalau tidak, kita akan kebingungan seperti Martin Luther. Tidak tahu kenapa harus beriman pada Tuhan. Tetapi Martin Luther sudah menemukannya di dalam Alkitab. Maka anak-anak sekalian, mari kita mencarinya. Mari kita sama-sama memperhatikan di dalam kitab suci kita. Apa itu iman yang sejati? Ya, adik-adik, kita sudah menyaksikan video tadi, di mana yang mendorong Martin Luther untuk belajar firman itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul dalam benaknya tentang kehidupan ini. Bagaimana dia melihat kota Roma yang suci, yang kudus, tapi di situ ada dosa. Nah, maka dari itu dia belajar dari kitab suci atau Alkitab. Yang menjadi dasar dia belajar adalah Alkitab. Tidak ada yang lain. Dia terus baca Alkitab. Karena kalau dia tanya kepada manusia, manusia bisa salah. Tetapi kalau dia belajar dari Alkitab, dia tahu bahwa Alkitab itu adalah bukunya Tuhan. Alkitab itu tidak pernah salah. Alkitab itu ditulis oleh para penulis dengan diilhami oleh Roh Kudus atau Allah itu sendiri. Sehingga adik-adik, Tuhan menganugerahkan kepadanya hikmat untuk bisa mengerti pelan-pelan tentang Alkitab ataupun ajaran-ajaran yang ada di dalam Alkitab. Nah, itu adalah semangat dari Martin Luther, kembali kepada Alkitab, semangat untuk memperbaiki sesuatu yang salah sesuai dengan iman Kristen. Nah, di zaman kita ini ada banyak sekali pemikiran atau ajaran-ajaran yang salah, yang tidak bersesuaian dengan kitab suci. Contohnya saja adalah ketika kita berpikir bahwa manusia itu masuk ke dalam surga atau diselamatkan itu setelah dia memiliki anugerah, dia juga harus memberikan sumbangan ataupun perbuatan-perbuatan baiknya untuk masuk surga. Nah, ada banyak sekali pemikiran-pemikiran yang berbeda. Apalagi di zaman ini, adik-adik. Kalau katanya ikut Tuhan, maka semuanya berjalan lancar. Nilai menjadi baik. Kemudian kalau misalnya menderita sakit,
itu karena dosa-dosa yang kita perbuat, ataupun kita kecelakaan, itu karena ada dosa yang kita buat. Padahal itu misalnya karena kita kurang hati-hati. Nah, kemudian kita juga belajar bagaimana tentang adat istiadat yang masih dipelihara oleh orang tua kita. Misalnya ketika kita pergi berkuliah di kota lain, ataupun ketika kita melakukan sesuatu atau mengikuti misalnya tes atau ujian, kita membawa sebuah barang dan itu yang membuat kita lulus. Nah, itu seringkali adalah sebuah kesalahan dari pandangan-pandangan karena tidak bersesuaian dengan Alkitab. Nah, karena itu, seperti Martin Luther, belajar Alkitab, kembali kepada Alkitab, adalah hal yang sangat-sangat penting agar kita tidak terombang-ambing. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami kembali datang kepada Tuhan dan kami bersyukur sekali lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami semua dalam mendengarkan firman-Mu, sehingga kami diberi pengertian yang baik. Biarlah kami memiliki hati yang siap untuk menjadi tanah yang subur, tanah yang siap ditaburi benih firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu bertumbuh dan kami memiliki iman yang baik. Tuhan kiranya menolong kami, kuasa Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami tetap fokus. Begitu juga Katri yang akan sampaikan firman Tuhan ini, kiranya Tuhan menolong dia, supaya firman Tuhan ini merupakan adalah hikmat dari Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, minggu lalu kita memang belajar tentang Allah Tritunggal. Dan kali ini pun kita masih tetap akan belajar tentang Allah Tritunggal. Kakak akan share dulu. Iya. Nah, ini dia ya. Kita mau mengenal Allah Tritunggal yang Esa. Nah, kita dalam Tunas Remaja kita mengambil pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab dari buku ini ya. Buku Training Heart, Teaching Mind, karya Star ya. Oke, tunggu sebentar ya. Apakah kakak terlihat di sini? Boleh respon? Apakah sudah terlihat, Kak? Tadi udah kelihatan ya? Udah. Oke. Ya, kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Ya, adik-adik, kita mau mengenal Allah Tritunggal ya. Oh, punya kakak ini kok macet ya, sebentar. Basic. Sini aja lah. Ya. Kita mengenal Allah Tritunggal yang Esa. Nah, di sini ada pertanyaan adik-adik.
Pertanyaannya, ada berapa pribadi dalam Allah yang Esa? Ya. Nah, jawabnya di sini adalah ada 3 pribadi dalam Allah yang Esa. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah Allah yang Esa, yang sama dalam substansi dan setara dalam kekuasaannya. Nah, itulah pertanyaan tadi ya. Nah, adik-adik, dalam pertanyaan ini kita diberikan suatu jawaban, yaitu ada 3 pribadi dalam Allah yang Esa. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah Allah yang Esa, yang sama dalam substansi dan setara dalam kekuasaannya. Nah, Alkitab ya menjelaskan kepada kita bahwa hanya ada satu Allah. Ya. Allah Bapa adalah Allah. Allah Anak adalah Allah. Allah Roh Kudus adalah Allah. Hanya ada satu Allah, tetapi 3 pribadi. Yaitu Allah Bapa adalah pribadi pertama, Allah Anak adalah pribadi kedua, Allah Roh Kudus adalah pribadi ketiga. Ya, hanya ada satu Allah, tetapi 3 pribadi. Ya, semuanya ketiga itu adalah Allah. Jadi kalau ditanya, kita percaya kepada berapa Allah? Kita jawab adalah kita percaya hanya pada satu Allah, tetapi memiliki 3 pribadi. Yaitu pribadi pertama adalah Allah Bapa, pribadi kedua adalah Allah Anak, dan pribadi ketiga adalah Allah Roh Kudus. Nah, dari mana kita tahu? Dari Alkitab. Ya. Kak Tri ngajar atau ada pendeta yang mengajarkan kalian, itu semuanya sumbernya dari Alkitab. Nah, Alkitab itu adalah bukunya Tuhan. Buku yang dituliskan oleh para penulis dengan diilhami oleh Roh Kudus. Nah, Alkitab itu ditulis berabad yang lalu dengan penulis yang berbeda-beda. Tetapi karena dituntun oleh Allah, yaitu Roh Kudus, maka Alkitab itu menjadi satu buku yang memberikan kita sebuah benang merah. Bayangkan saja zaman Musa, sampai zaman Tuhan Yesus, kemudian sampai zaman Paulus, itu berabad-abad lamanya. Tetapi apa yang dibicarakan oleh Alkitab? Alkitab membicarakan tentang Allah, tentang penyelamatan Allah kepada manusia. Janji Allah ditepati. Itu adalah benang merah dari Alkitab yang kita pelajari. Makanya adik-adik, kenapa ada kok namanya Kak Perjanjian Lama? Ada juga Perjanjian Baru. Perjanjian artinya Allah berjanji. Ada satu perjanjian antara Allah dengan manusia. Dan perjanjian itu digenapi di dalam perjanjian baru. Ya, jadi mulai mengerti ya, kenapa kok ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Nah, selanjutnya adik-adik, dari apa yang dijelaskan oleh Alkitab tadi, bahwa hanya ada satu Allah, kemudian 3 pribadi ini, kita begitu sulit memahaminya, ya. Sangat sulit memahaminya. Tapi adik-adik, ternyata kita tidak sendiri. Karena orang-orang Kristen yang paling bijak sekalipun ya, ataupun para murid dalam Alkitab ya,
yang terbaik di gereja tidak dapat memahami sepenuhnya ya bagaimana Allah dapat menjadi satu Allah dengan 3 pribadi. Ya. Sulit, Kak. Kok bisa ya satu Allah 3 pribadi? Nah, mari kita ingat bahwa Allah itu tidak terbatas. Kemudian dia tidak memiliki keterbatasan. Nah, pikiran kita itu begitu sempit dan terbatas. Salah satu perbedaan kita dengan Allah adalah kita hanya punya satu pribadi. Kak Tri, satu pribadi. Nggak ada Kak Tri yang lain. Lona, satu pribadi. Tidak ada pribadi yang lain. Jennifer, satu pribadi saja. Tidak ada pribadi yang lain. Tetapi Allah, dia memiliki 3 pribadi. Nah, pikiran manusia begitu sempit dalam memikirkan hal ini. Tetapi mari kita terus belajar percaya kepada Alkitab. Nah, adik-adik, dalam keterbatasan ini mari kita melihat di dalam Ayub 11 ayat 7 sampai 8. Coba silahkan dibaca. Yang laki-laki 1 orang. Silakan dibaca, Dek. Oke, Jennifer saja yang baca. Di dalam ayat 11 ayat 7 sampai 8. Bentar, Kak, lagi nyari. Di layar bisa. Ayub 11 ayat 7 sampai 8. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Terus Ayub 11 ayat 8. Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Nah, ini adalah ayat Alkitab yang mengungkapkan betapa terbatasnya manusia untuk memahami sesuatu. Ya, apakah adik-adik bisa mengetahui berapa tinggi langit? Atau langit apakah bisa diukur? Tidak, ya. Kemudian apakah kita mampu untuk menyelami dunia orang mati? Tidak bisa juga, ya. Karena manusia memang memiliki keterbatasan dalam berpikir. Jadi ketika kita mengerti bahwa Allah adalah satu tetapi memiliki 3 pribadi, kita bisa bingung. Kita sulit memahaminya. Tetapi kita bisa dimengerti hanya oleh ketika Roh Kudus menguasai hati kita, kita tetap percaya kepada Tuhan, ya. Betapa sulitnya kita menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa. Karena sekali lagi bahwa Allah adalah roh. Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah tidak terbatas dalam pemikiran manusia yang begitu sempit. Nah, adik-adik, Alkitab adalah kebenaran yang harus kita mempercayainya. Nah, berulang kali ya, Alkitab menegaskan bahwa hanya ada satu Allah. Tetapi pada saat yang sama, Alkitab memberitahu kita bahwa ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan masing-masing adalah Allah. Nah, kita harus percaya apa yang kitab suci tuntun agar kita percaya bahwa ketika kita tidak dapat memahami sepenuhnya,
Pikiran kita begitu terbatas untuk memahami tentang Allah ini. Tetapi kita mau diberikan kerendahan hati untuk percaya apa yang dikatakan oleh kitab suci. Seperti Martin Luther tadi, adik-adik. Dia kembali kepada Alkitab. Apa yang diajarkan Alkitab adalah kebenaran. Dan dia mau percaya apa yang disampaikan oleh Alkitab. Ya, nah ini dia. Bahwa Allah adalah satu, tetapi memiliki 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah Allah Tritunggal, pribadi pertama adalah Allah, pribadi kedua adalah Allah Anak, pribadi ketiga adalah Allah Roh Kudus. Ini Kak, Allahnya di atas, berarti Allah lebih tinggi dari Allah Anak dan Allah Bapa. Tidak. Seperti dalam jawaban tadi, bahwa ketiganya adalah Allah yang esa, yang sama-sama memiliki substansi dan setara dalam kuasa dan kemuliaannya. Jadi, tidak ada lebih tinggi Allah Bapa daripada Allah Anak, lebih rendah Allah Roh Kudus, tidak. Tetapi semuanya sama, setara dalam substansi dan kemuliaannya. Allah Bapa tidak lebih mulia dari Allah Anak. Allah Anak tidak lebih mulia daripada Allah Roh Kudus. Ya, dan kita melihat di sini ada panah. Panahnya berada dalam 2 arah, ke atas dan ke bawah. Artinya apa? Allah Bapa mengasihi Allah Anak, Allah Anak mengasihi Allah Bapa. Ya, Allah Anak mengasihi Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus mengasihi Allah Anak. Allah Roh Kudus mengasihi Allah Bapa mengasihi Allah Anak. Nah, di dalam 3 pribadi ini memiliki yang namanya kasih. Saling mengasihi. Makanya, adik-adik, kita agama Kristen disebut agama kasih. Karena bersumber dari 3 ini. Saling mengasihi antara ketiga pribadi ini. Sekali lagi adalah Allah hanya satu, tetapi memiliki 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan mereka saling mengasihi. Jadi Kak, kalau agama lain bukan agama kasih, ketika mereka agama lain tidak percaya kepada Allah Tritunggal yang Esa, maka mereka bukan agama kasih. Lalu kita bertanya, Kak, kenapa ya? Cuman 3 pribadi, Kak. Boleh nggak? Pribadi keempat, kelima, keenam, ketujuh, atau banyak begitu? Bisa saja. Karena Allah itu berkuasa. Tetapi yang diperkenalkan oleh Alkitab, yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita adalah 3 pribadi. Nah, mari kita melihat ya, adik-adik. Pribadi pertama dari Allah Tritunggal adalah Allah Bapa. Nah, Allah Bapa adalah oknum atau pribadi pertama dari Allah Tritunggal. Nah, dia mengutus Roh Kudus kepada umatnya. Lalu di dalam Korintus 8 ayat 6a dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Nah, jadi Bapalah yang merencanakan untuk menciptakan segala sesuatu bagi kemuliaannya. Walaupun Anak dan Roh Kudus juga terlibat dalam penciptaan. Coba adik-adik baca dalam 1 Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26.
Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Ya. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Sekali lagi ya, kakak baca yang atas. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Ya, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Disitulah ada unsur Allah Tritunggal yang Esa, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Maka dikatakan di sini Bapalah yang merencanakan untuk menciptakan segala sesuatu bagi kemuliaannya, walaupun Anak dan Roh Kudus juga terlibat dalam penciptaan. Kemudian Allah Bapa jugalah yang merencanakan untuk menyelamatkan umatnya dari dosa dengan menyediakan juru selamat, anaknya sendiri, untuk menggantikan kita yang berdosa. Nah, adik-adik, coba kita lihat di dalam Yohanes 4, 1 Yohanes 4 ayat 14, ini merupakan penglihatan dari Rasul Yohanes, murid Tuhan Yesus di Patmos, di Pulau Patmos pada saat dia dalam pengasingan, ya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Nah, jadi Allah Bapa yang merencanakan untuk menyelamatkan umatnya dari dosa dengan menyediakan juru selamat. Nah, selanjutnya yang kedua adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal adalah Allah Anak. Allah Anak yaitu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita mau lihat Allah Anak ini ya. Allah Anak itu selalu hidup, kekal ya. Karena Tuhan Yesus itu memang menjadi manusia, dia mati ya, tetapi dia bangkit lagi. Nah, tetapi keunikannya dan dia hidup kekal adalah dia berbeda. Kalau adik-adik pernah belajar mendengar kisah Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, ya, yang merupakan saudara Maria dan Marta, Lazarus ini dibangkitkan oleh Tuhan Yesus walaupun dia sudah mati di dalam kubur, dia dibangkitkan. Tetapi Lazarus pun akhirnya mati juga. Ya. Kemudian ada satu orang juga yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, yaitu anak seorang ibu yang sudah digotong pada saat Yesus pelayanan gitu ya. Dia sudah digotong dan dia mau dikuburkan. Lalu Yesus membangkitkan dia pada saat itu. Dan dia pun hidup. Tetapi dia pun pada akhirnya mati. Tetapi Yesus, dia selalu hidup. Karena apa? Ketika dia mati, 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Itu adalah Allah sendiri. Ya, dia bangkit sendiri, kemudian Tuhan Yesus tidak pernah mati lagi, tetapi dia naik ke surga, terangkat ke surga. Dan saat ini Yesus berada di surga. Nah, adik-adik, nanti pada saat di surga, kita bisa melihat hanya pribadi Yesus yang dapat kita lihat, karena dia pernah berinkarnasi atau menjadi manusia. Nah, ini dia keunikan dari Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus, yang adalah Allah ya, yaitu Tuhan Yesus menjadi manusia, itu dikandung dan dilahirkan oleh Maria. Ya, Tuhan Yesus menjadi manusia itu dengan proses kelahiran alami. Tetapi yang berbeda di sini adalah Tuhan Yesus
bukan hasil dari cinta kasih antara satu laki-laki dan satu perempuan, tetapi Tuhan Yesus dilahirkan dari kandungan Maria, di mana Maria itu dinaungi oleh Roh Kudus. Ya, dinaungi oleh Roh Kudus. Pada saat itu Maria adalah belum menikah, ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu walaupun dia Allah, tetapi dalam prosesnya menjadi manusia, Tuhan Yesus itu tidak langsung datang brek begitu atau bim salabim menjadi manusia gitu. Seperti misalnya kita melihat orang-orang sakti yang digambarkan dalam film gitu ya, kemudian sling dia langsung datang, tidak ya, tetapi dia sungguh-sungguh menjadi manusia dengan proses yang alamiah. Yang membedakan adalah Tuhan Yesus bukan hasil dari cinta kasih antara satu laki-laki satu perempuan, tetapi Maria dinaungi oleh Roh Kudus. Nah, Tuhan Yesus pribadi kedua dari Allah Tritunggal ini adalah Allah sejati dan manusia sejati. Jadi Yesus adalah 100% Allah, 100% manusia. Bukan setengah Allah, bukan setengah manusia. Kok bisa, Kak? Dia 100% Allah, dia juga 100% manusia. Ya itulah Allah. Allah tidak terbatas, adik-adik. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa oh Tuhan Yesus itu ketika dia turun ke dalam dunia berarti dia dalam rupa Allah, dalam rupa manusia, dia adalah manusia. Tapi ketika dia naik ke surga, dia itu menjadi Allah. No. Tetap adik-adik, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dia adalah 100% Allah dan 100% manusia. Ya. Nah, selanjutnya Tuhan Yesus merupakan gambar Allah yang tidak kelihatan. Tadi kakak sudah sampaikan Allah itu adalah roh, tidak nampak, tidak memiliki rupa, tidak bisa dilihat oleh manusia. Tetapi Allah beranugerah dengan adanya Tuhan Yesus, pribadi kedua dari Allah Tritunggal ini, maka kita memungkinkan untuk melihat Allah melalui Tuhan Yesus yang datang ke dunia. Jadi Allah yang tidak terlihat itu dapat dilihat oleh manusia. Sehingga inilah yang memungkinkan kita itu mengenal Allah. Itulah perbedaan kita dari agama-agama yang lain, adik-adik. Kalau agama-agama lain mereka tidak bisa melihat Allah. Allah mereka itu jauh, Allah mereka itu tidak terlihat. Tetapi kita orang Kristen itu diperkenankan Allah, dianugerahkan Allah untuk melihat Allah melalui Tuhan Yesus yang kelihatan, yang turun sebagai manusia. Jadi kita bisa melihat gambar Allah yang tidak kelihatan itu. Nah, kemudian Yesus lebih utama dari semua ciptaan, lebih tinggi. Ya, walaupun dia 100% manusia, ya. Manusia itu memang adalah ciptaan manusia, ciptaan Allah yang paling mulia. Tetapi Tuhan Yesus lebih tinggi dari semua ciptaan, lebih tinggi dari dari manusia. Karena apa? Dia adalah Allah juga. Ya. Kemudian Tuhan Yesus itu walaupun dia manusia, dia merupakan pencipta. Pencipta itu adalah Allah, yang dicipta itu adalah manusia. Ya. Jadi pencipta. Allah adalah pencipta. Yesus adalah Allah, berarti Yesus adalah pencipta. Selanjutnya, Yesus adalah Alfa dan Omega. Di dalam karya penciptaan Yesus ada. Nanti pada saat kita sudah berada dalam
penghakiman, kemudian kita berada dalam akhir zaman, kemudian kita berada di surga, Yesus tetap ada. Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Ya, dia adalah Alfa yang awal, dia adalah Omega yang akhir. Dan yang terakhir adalah pribadi Yesus ini adalah pengantara satu-satunya antara Allah dengan manusia yang berbeda natur. Ya, Allah adalah roh, manusia adalah manusia secara fisik. Sehingga adik-adik, pada saat kejatuhan manusia di dalam dosa, maka Allah begitu murka kepada manusia dan manusia harus dihukum. Tetapi Allah menjanjikan satu keselamatan bagi manusia. Manusia akan diselamatkan. Bagaimana Allah bisa menyelamatkan manusia? Tentu harus ada pendamai di antara keduanya. Kalau ada orang bertikai, adik-adik, atau kakak pernah sampaikan, kalau misalnya kalian punya teman, kalian berkelahi, kemudian kita butuh misalnya satu orang guru untuk mendamaikan. Jadi dia berada di antara, ya, dia adalah pengantara untuk mendamaikan. Nah, pengantara itu, mengapa dia harus Tuhan Yesus? Mengapa? Karena Tuhan Yesus memiliki dua natur. Allah 100%, manusia 100%. Sehingga dia bisa mewakili Allah dan juga dia bisa menjangkau Allah, dia juga bisa menjangkau manusia. Ya. Jadi salah satu kenapa Tuhan Yesus harus datang ke dunia, dia harus menjadi manusia agar dia bisa mewakili manusia untuk berdamai dengan Allah. Ya, yang adalah penguasa dan juga pencipta langit dan bumi. Nah, jadi Tuhan Yesus merupakan pengantara satu-satunya antara Allah dan manusia. Ya, mungkin karena di agama lain, di dalam doa, seperti yang Samelvin pernah tanyakan, apa perbedaan kita, Kak, dengan Katolik? Katolik mengutamakan juga Maria sebagai pengantara doa-doa. Tetapi di dalam kita Kristen Protestan, pengantara kita hanyalah Yesus. Karena dia memiliki dua natur, yaitu Allah dan manusia. Kalau Bunda Maria, mereka sebut Bunda Maria, mereka memuliakannya, mereka memberi, manusialah yang memberikan kemuliaan itu, menempatkan itu adalah manusia. Tetapi kalau Tuhan Yesus, itu Allah sendirilah yang menempatkan dia sebagai Allah. Makanya waktu Tuhan Yesus dibaptis, adik-adik, apa yang terjadi? Allah mendeklarasikan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Nah, selanjutnya kita melihat pribadi yang ketiga, yang terakhir adalah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini adalah Allah yang diutus oleh Bapa dan Anak. Kemudian ya, diutus pada saat itu adik-adik pencurahan Roh Kudus terjadi bagi Petrus dan juga orang-orang yang ada di Israel, khususnya murid-murid Tuhan Yesus. Roh Kudus itulah adik-adik yang ada dalam hati kita. Jadi Roh Kudus itu bukanlah sebuah kuasa, tetapi Roh Kudus itu Allah sendiri. Jadi Roh Kudus itu bukan sebuah kuasa yang dihembuskan atau sesuatu yang membuat orang sakti atau sesuatu yang menjadikan kita itu menjadi orang yang hebat karena kuasa itu. Tidak, adik-adik. Tetapi Roh Kudus itu adalah Allah, ya. Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, maka Allah mengutus Roh Kudus untuk berada di dalam hati
orang-orang percaya dan mengerjakan keselamatan agar orang-orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Roh Kudus ini terlibat dalam karya penciptaan. Seperti yang kakak sampaikan tadi, Alkitab mengatakan, marilah kita menjadikan manusia. Kita itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus mengilhami penulis Alkitab. Nah, ini yang kakak sampaikan tadi ya. Itu berarti dia juga mengarahkan orang-orang yang menulis sehingga apa yang ditulis mereka adalah firman Tuhan. Jadi dari dari generasi yang berbeda Alkitab ditulis, kemudian Allah sendirilah yang mengilhamkan mereka untuk menulis, dan tulisan mereka adalah firman Allah. Nah, Roh Kudus berperan aktif dalam karya penyelamatan umat manusia. Roh Kuduslah yang membuat hati kita percaya kepada Allah. Nah, dialah yang membuat seseorang atau kita dilahirkan kembali sehingga ia mampu mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 3 ayat 3 sampai 5 kakak akan bacakan. Yohanes 3 ya. Ayat 3 sampai 5 di dalam percakapan dengan Nikodemus ya. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Perhatikan ya. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau dia sudah tua? Dapatkah dia masuk kembali ke dalam roh ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi siapa yang membuat kita percaya? Siapa yang bisa membuat kita mengerti? Itu adalah Roh Kudus atau Allah sendiri. Nah, Roh Kudus hidup di dalam umatnya atau di dalam kita dan mendorong kita bertumbuh untuk semakin menyerupai Yesus. Itu dalam Galatia 5, saya bacakan, kakak bacakan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi ketika ada Roh Kudus, ada Allah di dalam hati kita, kita membuahkan yang namanya kasih, sukacita, 9 buah roh itu. Nah, adik-adik, itu adalah karya dari Roh Kudus yang adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Nah, maka adik-adik dari sini, mari kita semakin mencintai Tuhan dengan melihat betapa berkuasanya Allah dan betapa herannya Allah. Meskipun dalam keterbatasan kita memahami Allah Tritunggal yang Esa. Adik-adik, kakak harapkan kita bisa mengerti untuk pelajaran kita hari ini. Dan kakak mau bertanya kepada adik-adik, apa yang adik-adik dapatkan hari ini? Ilona, how are you, Ilona? Ya, kakak lama nggak ketemu Ilona. Ya, hari ini dapat pelajaran apa? Dari yang kakak
bahwa Allah itu memiliki 3 pribadi, tetapi Allah itu tetap satu. Ya. Dalam kekuasaannya dan dalam kemuliaannya sama atau berbeda? Sama. Sama ya. Sebelumnya pengertian Ilona tentang Allah Tritunggal yang Esa itu ada enggak? Sebelum ini kakak, Iya. masih rada bingung-bingung sih sebenarnya. Ilona sekolahnya di Katolik bukan? Bukan ya? Bukan. Oh iya. Tapi sekarang sudah mulai jelas atau ada dapat hal apa dari yang Patri jelaskan? Sudah mulai jelas kak. Oke, kalau Jessica Iya, Kak. dapat apa hari ini Kak Jessica? Tidak dapat mengerti Allah jika tidak didampingi dengan Roh Kudus. Oke. Ada berapa Allah yang kita percayai, Jessica? Ada satu Allah dengan 3 kepribadian. Ya, boleh sebut. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu kuasa atau Allah sendiri? Allah sendiri. Oke. Terima kasih. Leonard. Sama kayak mereka. Apa yang sama? Mereka cewek. Apa itu namanya? Pribadian Allah tuh. Ada 3, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu ini ingatlah bahwa Allah tidak terbatas. Dia tidak memiliki keterbatasan pikiran manusia begitu terbatas dan sempit. Iya. Kalau Leonard berpikir tentang Roh Kudus itu ketika ada dalam hati manusia, Roh Kudus itu menurut Leonard sebagai apa dia? Di dalam hati orang percaya ada Roh Kudus. Ya. Termasuk pada saat ini dalam hati Leonard. Nah, kira-kira kalau Leonard berpikir Roh Kudus itu bagaimana sih perannya dalam hati Leonard? Roh Kudus. Iya. Kayak apa itu? Apa perannya kalau Leonard berpikir ada Roh Kudus ya dalam hati kita ya? Leonard ada bukan merasa sih sebenarnya, karena kita tidak boleh bergantung pada perasaan. Kalau kita berbuat baik, Roh Kudus kayaknya ada dalam hati aku nih, gitu. Kan sering kita tuh pakai perasaan. Dia berbuat jahat, dia nggak punya Roh Kudus deh. Kak, aku berdoa, tapi kayaknya nggak ada Roh Kudus dalam hatiku, aku nggak damai. Nah, seringkali kan kita berpikir tentang Roh Kudus itu adalah hal yang seperti begitu, yang membuat kita tuh lebih menajamkan perasaan kita dari pengetahuan kita. Nah, sekarang kalau Leonard ada berpikir Roh Kudus ada dalam hati Leonard, kira-kira apa peran atau fungsi dari Roh Kudus itu di hati Leonard? Membuat hidup kita kekal. Kayak mempersenangkan hidup kita tuh kayak apa lah. Membuat sukacita ya? Iya kayak gitu. Iya, membuat kita selalu haus akan belajar firman Tuhan terus. Ya. Kalau kita dengar firman Tuhan, kita jadi senang gitu ya. Oke, si ini Evelyn.
Apa pelajaran dapat hari ini, Evelyn? Tentang kepribadian Allah. Iya, Allah apa aja? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Iya. Kenapa Tuhan Yesus itu menjadi perantara manusia satu-satunya? Apa fungsi perantara? Memimpin kita ke jalan yang benar. Kenapa? Untuk memimpin kita ke jalan yang benar. Oh, itu peran Roh Kudus. Ini kan ke Tuhan Yesus tadi yang terakhir kakak jelaskan, Yesus adalah pengantara antara manusia dan Allah. Pengantara artinya apa? Kalau dia berada di antara di tengah-tengah. Pemilihan. Andi bisa bantu di apa pengantara itu? Saya kurang tahu. Kalau ini si Oksa pengantara tadi, nih mungkin harus ini lagi ya, kakak share lagi sebentar supaya kalian betul-betul mengerti tentang apa yang kakak jelaskan mengenai pribadi ini. Ini yang terakhir, pengantara satu-satunya antara Allah dan manusia. Oksa, kalau pengantara satu-satunya antara Allah dan manusia itu, pengantara di sini sebagai apa? Ya pengantara, ya. Pembatas, Kak. Kenapa? Pembatas. Pembatas. Lebih tepatnya adalah yang berada di tengah-tengah itu mendamaikan. Ya, bukan malah bukan pembatas ya, mendamaikan. Pengantara antara Allah dan manusia. Karena pada saat kejatuhan manusia dalam dosa, Allah itu terpisah dari manusia. Manusia itu terpisah dari Allah. Allah sangat murka, kemudian harus menjatuhi hukuman. Nah, adik-adik, ketika manusia itu berdosa, maka tidak bisa lagi dia bersatu dengan Allah dalam suatu tempat. Yaitu, kalau kita sekarang berpikir adalah surga. Nah, surga adalah tempat yang suci. Jadi dosa tak ada yang bisa masuk di sana. Makanya untuk bisa masuk ke sana, kita dalam keadaan harus apa? Suci, kudus, benar. Jadi ketika kita mau memiliki satu tempat dengan Allah, maka yaitu surga, maka kita harus adalah kudus, suci. Tetapi manusia tidak dapat kehilangan kemuliaan kesucian itu karena dosa. Sehingga Tuhan Yesus menjadi pengantara untuk menebus kita sehingga kita bisa menjadi suci, tidak memiliki status dosa lagi sehingga kita layak bersama dengan Allah. Jadi disitulah Yesus sebagai pengantara, ya, mendamaikan antara manusia, pendamai antara manusia dengan Allah. Harus dimengerti. Sehingga adik-adik mengapa pada naturnya dui natur atau Allah, Yesus adalah 100% Allah, 100% manusia, karena fungsinya tadi dia bisa menjangkau Allah, bisa juga menjangkau manusia. Ya,
memang adik-adik terbatas dalam memahami ini, nanti akan tambah mengerti ketika kita semakin belajar firman. Oke, Jennifer. Hari ini belajar apa, Jennifer? Kalau yang aku dapat pengertian tentang Allah Roh yang Tritunggal yang Esa. Allah Roh Kudus ya. Ya, Itu adalah pribadi keberapa dari Allah Tritunggal? Ketiga. Dan sama mulianya, sama kekuasaannya. Minggu depan kita akan belajar tentang kesamaan dalam kekuasaan dan kemuliaan dari tiga pribadi ini. Jadi tidak ada yang berbeda satu dengan yang lainnya. Karena seringkali banyak orang berpikir bahwa Allah Bapa itu lebih mulia, lebih tinggi statusnya dari Allah Anak dengan Allah Roh Kudus. Atau Allah Roh Kudus itu lebih rendah dari ketiganya. Kita akan belajar minggu depan. Tapi yang pasti adik-adik, hari ini adik-adik belajar tentang tiga pribadi itu, yaitu Allah Bapa sebagai perencana pencipta, kemudian merencanakan keselamatan, Allah Anak yang menjadi manusia menggenapi keselamatan itu, dan kemudian juga yang ketiga adalah Roh Kudus yang sekarang bertahta di hati kita orang-orang percaya. Kita orang-orang percaya adalah ya adik-adik yang sekarang belajar firman Tuhan ini. Siapa yang mendorong adik-adik untuk datang dan berada dalam ibadah ini? Ini adalah peran dari Roh Kudus yang adalah Allah. Siapa yang membuat adik-adik bisa bertumbuh untuk bisa menghasilkan perbuatan baik dan membuahkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ketika misalnya kita emosi, kita tetap menjadi sabar, itu karena peran dari Roh Kudus yang adalah Allah. Hari ini kita sudah belajar demikian. Nah, sekarang kita akan bersama-sama berdoa untuk apa yang kita sudah pelajari ya, dan kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memiliki pikiran yang terbatas untuk memahami Engkau sebagai satu Allah memiliki tiga pribadi. Namun ketika Alkitab sudah mengajarkan kami, maka kami mau percaya. Dan berilah kami terus bertumbuh di dalam iman, sehingga kami semakin mengerti dalam keterbatasan kami. Sekarang kami akan khusus mendoakan Bapa di surga untuk kami semua yang hadir di sini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami dalam studi kami, sekolah kami. Berilah kepada kami kecerdasan, kepintaran, dan juga semangat untuk belajar walaupun dalam masa pandemi ini. Berilah kepada kami hati yang mau taat dan dengar-dengaran kepada orang tua kami, dan biarlah kami dimampukan untuk juga semakin cinta kepada Tuhan. Dari situ kami juga mencintai sesama kami, saling mengasihi antara teman-teman kami. Kami mendoakan juga ya Bapa di surga, Mama dan Papa kami yang menjadi pendidik kami. Kiranya Tuhan menolong mereka dalam mendidik kami, dan mereka juga diberikan hikmat dan tuntunan Tuhan dalam menjalani kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka diberkati. Kami mendoakan juga Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan kiranya menolong dan berkenan menyembuhkan mereka. Kami juga mendoakan Tuhan untuk pandemi COVID ini. Kami bersyukur untuk pandemi yang berangsur-angsur sudah semakin kecil penyebarannya. Kami mohon Tuhan terus menjaga dan memelihara kami semua, agar kami bisa tetap dalam keadaan sehat dalam masa pandemi COVID ini.
Sekali lagi Tuhan, kami mau Engkau pakai menjadi Allah Tuhan, dan kelak kami akan melayani Tuhan di mana saja kami berada dengan memiliki pengetahuan yang baik. Terima kasih Bapak Surgawi, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mempersembahkan persembahan kita ya. Kita bisa siapkan persembahan kita, mengiringi persembahan, dan nanti langsung doa penutup. Kita angkat pujian yang tadi. Syukur padamu ya Allah, pada ayat yang ketiga ya. Ya, adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita ini, kira-kira ada pertanyaan nggak dari adik-adik berkenaan dengan materi kita, ataupun ada pertanyaan yang lain? Kak, mau nanya, Silakan, Jessica. apakah pengajaran Katolik berubah setelah Martin Luther protes tentang pengajarannya? Ya, pertanyaan yang baik ya adik-adik, dari Jessica. Tentu saja ada beberapa pengajaran yang salah dari Roma Katolik pada saat itu yang mereka perbaharui. Namun tidak semuanya itu mereka rubah juga. Ya. Yang sangat terkenal pada zaman itu adalah tentang surat penghapusan dosa yang mereka jual, dan itu menghasilkan uang untuk pembangunan. Mereka mengatasnamakan pengampunan dosa itu bisa menghapus dosa-dosa manusia dan membuat manusia itu layak di hadapan Tuhan. Itulah yang ditentang keras oleh Martin Luther. Nah, di dalam Alkitab kan ada disebutkan bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan oleh perbuatanmu. Jadi jangan ada seorang pun yang bermegah. Nah, pada saat itu adik-adik, hanya orang-orang elit saja yang istilahnya bisa memiliki potensi besar untuk bisa membeli, ataupun orang-orang yang memiliki uang saja yang pada saat itu bisa membeli surat tersebut, ya. Dan itu adalah hal yang ditentang oleh Martin Luther. Dan itu pun mereka rubah. Sekarang Katolik, ajaran Katolik tidak ada mengajarkan tentang surat itu, surat indulgensi namanya ya, surat penghapusan dosa. Kemudian juga yang menjadi perubahan di dalam Roma pada saat itu adalah, pada saat itu ada budaya di mana Alkitab hanya boleh dibaca oleh orang-orang yang berada di dalam lingkaran ataupun di dalam gereja saja, ataupun untuk orang-orang yang high class. Jadi Alkitab itu tidak disebarkan kepada rakyat-rakyat, tidak disebarkan kepada petani, orang-orang biasa tidak bisa. Karena dianggap begitu suci dan hanya berhak mempelajari itu hanya orang-orang tertentu saja. Maka pada saat itu pun Martin Luther memberikan tenaga dan pikirannya untuk menerjemahkan Alkitab. Nah, diterjemahkan Alkitab sehingga orang bisa belajar
dari setiap pengajaran yang diajarkan oleh Katolik Roma, oleh para imam-imam pada saat itu. Sehingga mereka bisa melihat apakah pengajaran ini benar atau tidak. Termasuk juga mereka menganggap bahwa paus, uskup mereka itu adalah Allah yang memiliki hak untuk mengampuni dosa. Padahal tidak ada satupun di dunia ini, sekali beraja, pangeran, orang terhormat, presiden yang bisa mengampuni dosa. Yang berhak mengampuni dosa siapa? Yang berhak mengampuni dosa siapa? Hanya Allah. Ya, hanya Allah yang berhak mengampuni dosa. Tetapi mereka menempatkan uskup, menempatkan paus itu sebagai orang yang berhak untuk mengampuni dosa. Padahal tidak ada sama sekali. Karena mereka menganggap bahwa paus itu adalah orang suci. Tetapi ternyata di dunia ini ya namanya manusia, tidak pernah ada yang suci. Kemudian juga yang pengajaran seperti, memang saat ini masih seperti mereka Katolik, mereka tidak menghilangkan ajaran di mana Maria menjadi pengantara. Ya, sampai sekarang ya mungkin ada teman-teman yang ada adik-adik yang bersekolah di Katolik, mereka menganggap Maria sebagai pengantara. Nah, mereka menempatkan Maria sebagai Bunda Yesus itu karena Yesus adalah kudus, adalah Allah. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Allah, tapi mereka menempatkan Maria sebagai pengantara. Ya, sementara di dalam Alkitab, pengantara satu-satunya itu adalah Yesus. Nah, adik-adik harus memahami di sini bahwa Katolik bukanlah agama sesat. Ya, nggak boleh. Tidak boleh mengatakan bahwa Katolik adalah agama yang sesat, tidak ya. Mereka hanya berbeda dalam memahami isi Alkitab. Ataupun kita tidak boleh mengatakan karismatik itu sesat atau sekte lain itu sesat, tidak ya. Hanya mereka memiliki pengertian, pemahaman yang berbeda, katakanlah salah dalam memahami isi Alkitab. Ya. Jadi mereka tidak sesat, tidak. Tapi ada beberapa ajaran yang berbeda dengan kita. Karena kita dasarnya adalah reformasi tadi. Ya. Nah, itu. Jadi setelah reformasi terjadi, adik-adik, maka memang ada beberapa ajaran Katolik yang berubah. Tetapi pada saat itu, karena kekuasaan Katolik Roma itu sangat besar, mereka tidak mau menerima dan dibilang kalahlah dengan seorang biara, seorang Martin Luther. Maka mereka pada saat itu menyuruh Martin Luther untuk mencabut semua keberatan-keberatan tentang ajaran yang mereka ajarkan kepada umat. Tetapi saat itu Martin Luther tidak mau. Dan pada saat Martin Luther tidak mau, ya, kemudian protes Martin Luther itu tersebar di mana-mana, maka adalah orang yang pro dengan Martin Luther, ada yang orang tetap setia kepada Roma Katolik. Nah, yang setia kepada Martin Luther inilah yang akhirnya membuat sebuah gerakan reformasi yang menghasilkan gereja Protestan.
Dan kita tidak mengikuti cara mereka. Seperti misalnya tentang Bunda Maria tadi, tidak. Tapi kita memiliki ajaran lain. Nah, setelah Martin Luther, adik-adik, maka ada lagi reformasi tentang hal yang lain. Yang dibawa, yang sangat terkenal itu adalah Calvin, John Calvin. Nah, John Calvin inilah yang semakin mematangkan reformasi di gereja. Makanya GKE khususnya kita itu adalah gereja yang reformator yang menganut Lutheran dan juga Calvinis. Nah, Calvinis ini adik-adik atau aliran John atau reformasi dari John Calvin ini khususnya untuk hidup bersama dengan Allah, dan misalnya tata liturgi itu diatur sebaik-baiknya. Ya, itu Jessica. Ngerti ya? Jadi sekarang kalau ada teman-teman Katolik, mereka bukan sesat, enggak. Tapi hanya beberapa pengajaran saja yang mereka berbeda dengan kita. Gitu. Contohnya saja mereka kalau misalnya kalau nggak dibaptis, itu nggak selamat. Nah, sekarang kalau kita berpikir kalau anak meninggal nggak sempat dibaptis, selamat nggak masuk surga atau masuk neraka enggak? Itu memang betul-betul anugerah Tuhan ya. Kita nggak tahu misteri dari Tuhan, dan karena itu memang tidak diungkapkan di dalam Alkitab. Ketika misalnya nih ada seorang ibu melahirkan, kemudian anaknya langsung mati, Kak, itu masuk surga atau neraka ya, Kak? Karena dia kan nggak sempat percaya Tuhan, nggak pernah sempat apa-apa gitu. Apakah dia tuh masuk dalam surga atau neraka ya, Kak? Nah, itu memang rahasia dari Tuhan. Tetapi bagi orang Katolik, kalau tidak dibaptis itu tidak selamat. Artinya mereka sudah berpikir bahwa setiap bayi yang tidak percaya, yang tidak dibaptis itu tidak selamat. Sementara kita tidak, kita berpikir itu anugerah Tuhan. Ya, anugerah Tuhan, Tuhanlah yang menentukan dia masuk surga atau neraka, bukan kita menghakimi demikian ya, begitu. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Ya, baik adik-adik, mungkin pertanyaannya minggu depan lagi bisa ditanyakan. Jadi kalau ada hal-hal yang istilahnya kita bisa berdiskusi bersama, itu sangat baik sekali untuk kita bisa bertanya di sini ya. Oke, kita berdoa adik-adik untuk menutup ibadah kita. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk ibadah KTB ini dan kami akan mengakhirinya. Kiranya di dalam ibadah ini hanya Kristuslah yang dimuliakan. Dan kami semua dapat menikmati firman yang sudah kami dengarkan, baik melalui firman ataupun pertanyaan yang sudah kami bahas bersama. Kami mohon sepanjang hari ini kiranya Tuhan pimpin dan tuntun kami. Dan kami mengakhiri ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur dan kiranya damai sejahtera Allah menyertai kami sampai sekarang dan selama-lamanya. Amin. Oke, kita foto bersama dulu ya.